Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau siapkan seluruh kehidupan kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mau buka hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup kami ditentukan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap jalan kami pasti dipimpin oleh Tuhan. Dan setiap langkah kami dituntun sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau buka hati kami untuk kami siap menyembah Tuhan. Menyembah Raja di atas segala Raja. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Yang percaya bersama-sama kita berkata, Amin. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama buka hatimu, katakan, jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, amin, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, sungguh penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Sangat sempurna penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, sungguh kami percaya Tuhan, kami akan selalu aman di dalam Tuhan. Walau di tengah badai sekalipun, kami tahu Tuhan, kami akan selalu aman dalam lindungan-Mu. Sebab Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau tinggal dalam hidup kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Kami selalu ada tenang bersama-Mu Tuhan. Melewati apapun dalam hidup kami, seberat apapun pergumulan kami, kami terlalu percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menyertai kami dengan penyertaan yang sempurna. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami kuatkan iman kami,
Kami kuatkan kepercayaan kami. Kami mau tetap percaya hanya kepadamu Tuhan. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu Tuhan selalu aman walau di tengah badai sekalipun. Oh, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan selalu menyertai kami, selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan, yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesusku, terima kasih. Oh, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami beri hidup kami, hidup yang selalu menyembah-Mu Tuhan, hidup yang selalu meninggikan-Mu, hidup yang selalu mau melekat dengan-Mu Tuhan. Shadalalamanalalamanalamu, shadalalamanalamu. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari.
setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat. Yes. Amin. Oh, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembahmu, amin, bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Oh, ku menyembahmu, ku percaya, amin. Selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidupmu setiap hari. Yes, amin, amin. Syaralama naralama yaralama ralama ralama ralama. Syaralama ralama ralama yaralama ralama ralama. Kami melihat dan kami percaya mujizat-Mu bekerja, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Amin, amin. Katakan, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Ada mujizat, ada mujizat setiap. Ada mujizat, ada mujizat.
Kami bersyukur Tuhan, selama Engkau berserta dengan kami dan kami berserta bersama-sama dengan Engkau, mujizat selalu terjadi dalam kehidupan kami. Itu keistimewaan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau istimewa dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam kesempatan ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga membawa kami kepada sebuah kebenaran yang hakiki, membawa kami kepada sebuah kehidupan yang benar, yang sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu Bapa. Kuasai hati kami, pikiran kami, urapi supaya kami mau mendengar, menerima firman Tuhan dan terlebih melakukannya. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan yang bukan siapa-siapa. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tak terbatas. Sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami semua mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati Tuhan, menikmati dan setiap hari mengecap kebaikan Tuhan. Itulah keistimewaan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Nah, pada hari ini kesempatan yang istimewa kita untuk mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Kita akan membaca dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Hagai pasal yang pertama ayat 6 sampai 9 kita ambil sedikit saja. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang berbahagia, di sini kita belajar mengenai hukum sebab akibat. Setiap manusia pasti menghendaki sebuah akibat yang baik, yang bahagia, yang biasa orang mengatakan semua ingin happy ending. Betul ya? Happy ending itu yang diharapkan setiap orang. Tapi firman Tuhan ini bertolak belakang dengan keinginan kita semua pada umumnya. Ini bukan happy ending. Orang yang bekerja, orang yang mengumpulkan hasilnya, seorang petani yang menabur benihnya, mengharapkan hasil yang paling tidak seimbang dengan jerih payahnya, jerih lelahnya. Atau mungkin diharapkan lebih, itu yang kita kehendaki. Nah ini ada akibat yang tidak enak kita dengar. Yaitu tidak berbanding lurus. Artinya ini menghasilkan akibat yang tidak baik atau merugikan. Padahal kita bekerja, kita menabur, ya, kita bekerja sungguh-sungguh, kita menabur sungguh-sungguh,
tapi kita tidak menikmati hasilnya. Kenapa? Saya mau menunjukkan di sini kepada Bapak Ibu, saudara di rumah, dimanapun saudara berada. Di ayat yang ke-5 dan di ayat yang ke-7 ini ada sebuah himbauan, peringatan. Peringatan keras, sampai dikasih tanda seru. Apa itu? Di ayat yang ke-5 kita lihat di bagian terakhir, perhatikanlah keadaanmu. Diulangi di ayat yang ke-7, dengan kalimat yang sama, perhatikanlah keadaanmu. Keadaan apa yang dimaksud Tuhan di sini? Keadaan kehidupan rohanimu. Kenapa dikatakan kehidupan rohani? Karena dalam Hagai pasal yang pertama, dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir, ini berbicara tentang hal yang rohani. Apa hal yang rohani itu? Yaitu pekerjaan Tuhan. Hagai pasal yang pertama ini menceritakan tentang pasca pembuangan bangsa Israel dari Babel. Dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Raja Kores, Raja negeri Persia, diperintahkannya lah bangsa Israel untuk kembali ke tanah asalnya. Kembali ke kotanya di Yerusalem untuk apa? Untuk membangun bait Allah, membangun rumah Allah. Ini sebuah kasih karunia, ini sebuah anugerah, ini berkat Tuhan. Berkat apa? Pembebasan. Tetapi kebebasan, berkat yang diberikan ini tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi justru untuk memuliakan diri sendiri. Perhatikan ayat yang ke-4. Ini perkataan umat Allah. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Rumah ini rumah apa? Rumah Allah. Dibandingkan dengan rumah tempat kediaman orang-orang Israel dipapani dengan baik. Sehingga dijelaskan kembali di ayat yang ke-9, bagian B dikatakan, oleh karena rumahku telah menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Alkitab mencatat dan mengingatkan kepada kita, pentingnya kita memperhatikan kepentingan-kepentingan rohani daripada kepentingan jasmani. Hidup manusia ini ya perlu diperhatikan kehidupan rohaninya. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Apa yang dimaksud di sana? Apa yang dikatakan? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Nah, kalau kita menyadari bahwa rumah Allah ada di dalam hidup kita, maka sentral, fokus kita, tujuan kita adalah kehidupan rohani yang harus dibangun. Bapak Ibu, ini penting. Supaya apa? Tadi dikatakan sumber-sumber berkat itu tadi dibukakan kepada kita. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatu, karena hati Tuhan disenangkan, karena pekerjaan rohani kita dahulukan, yang terjadi adalah ketika hati Tuhan disenangkan, maka Dia akan memberkati kita. Memenuhi segala kebutuhan kita. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Allahku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kemuliaan di dalam surga loh, ini bukan kemuliaan di bumi ya. Kalau kekayaan di surga itu milik Allah yang begitu dahsyat dan hebatnya, Tuhan katakan akan diberikan kepada kita dengan cara penuh. Wow, alangkah luar biasanya kehidupan kita semua di dalam Tuhan. Mari dengan renungan singkat pada hari ini mengubah paradigma kita, ya, mengubah cara pandang kita. Mari pentingkan kepentingan rohani daripada kepentingan jasmani. Jasmania kita ini akan habis lenyap. Kita mati, tubuh kita kemana? Jadi debu tanah. Tapi roh kita kembali kepada Bapa, kepada Sang Pencipta. Dan Alkitab mengatakan perbuatan masing-masing orang
akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kami GBC Spasio ada di Spasio Tower lantai 6. Ada ibadah di hari Minggu pukul 7:30 pagi dan 10 pagi. Kerinduan kami yaitu mengajak Bapak Ibu untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan bersama dengan kami di Spasio Tower lantai 6. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, memiliki pergumulan doa, kami akan mendoakan Bapak Ibu melalui nomor hotline di bawah ini. Bapak Ibu bisa catat dan Bapak Ibu bisa hubungi. Saya rindu kita semua diberkati Tuhan. Mari kita berdoa dan angkat kedua tanganmu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Firman-Mu indah, Firman-Mu terlalu indah bagi kami. Sehingga firman-Mu dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami melakukan dan mengerjakannya. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Dan Tuhan memberkati kami. Tuhan Allah yang baik. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Akan membuka tingkap-tingkap langit dari surga, mencurahkan berkat berlimpah-limpah atas engkau. Pintu-pintu berkat dari utara, selatan, timur, dan barat, bahkan kekayaan seluruh bangsa-bangsa akan dilimpahkan turun tercurah atas lumbungmu. Dan kau ditetapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, buah kandunganmu, anak cucumu, keturunan di mukamu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, sawah ladang, hasil ternak bumimu, usahamu, studi sekolah kuliahmu diberkati Tuhan. Tuhan menetapkan kau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus melimpah ruah dalam hidupmu, dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu, turun memberkatimu dari hari ini, esok dan sampai Maranatha, hingga Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah engkau hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.